Kamu nggak respon. Si Adita kamu respon nggak? Mbak Dita, Budi. Kan Bapak pas kemarin kan belum yang ngasih taunya kan dari sekarang yang Mbak Dita itu. Jadi kemarin kan saya nanya ke Bapak katanya ke Pak Widodo, ya udah jadi saya ke Widodo. Rupanya kan dia oper tuh, Pin. Rupanya dia oper ke Dita kan. Oh, buktinya Dita yang kirim ke saya, Pak. Ini suratnya seperti ini. Bisa nggak gitu? Terus makanya pas kemarin Bapak ngasih informasi katanya kamu bikin surat ke Mbak Dita itu, kalau saya mikir berarti ini gantian kali gitu bikinnya. Soalnya kemarin saya mikirnya Pak Widodo aja yang buat suratnya. Ya memang sih Dita bikin itu atas kelihatannya nih, begitu saya perhatikan jalurnya, Dita itu bikin atas perintah si Dodo itu. Kalau enggak kan saya nggak pernah ngomong kepada Dita. Saya nggak pernah ngomong kepada Dita untuk menyelesaikan surat menyurat. Tahu-taunya kan Dita tanya, Pak ini suratnya seperti ini, bisa nggak diterima gitu? Apakah nah itu saya baca poin-poinnya udah memang itu terlalu panjang, tapi udah nanti aja pada kesempatan lain baru saya rumuskan gitu. Nah terus gimana, Vin? Kamu hilang begitu aja, nggak pernah kontak lagi? Yang disebut Dita tadi juga nggak ada di tanganmu suratnya? Ada, saya kan pas kemarin nggak dapat kontaknya dari Mbak Dita, jadi saya tanya doang. Jadi benar kau hilang begitu aja ditelan angin, blowing in the wind. Nggak kamu tindak lanjuti? Enggak, jadi ya udah, jadi Pak Widodo nggak ada balasan, ya udah jadi nggak jadi, untungnya aja bisa ikutan itu. Gini. Kamu teruskan dong ya. Kamu minta aja. Kamu minta dong. Tunggu. Nih, Pin. Kamu minta dong ke Dita itu, Mbak Dita. Saya minta dong suratnya gitu yang dikirimkan kepada Pak Joni gitu ya. Kamu kasih tahu aja contoh kopian itu kamu teruskan. Kamu komunikasi aja dengan WA. Oh iya Pak. Ya. Baik. Minta suratnya yang udah benar. Itu kan kemarin baru contoh, jadi belum ada tanda tangannya kan. Oh iya nggak ada. Ya jadi artinya kalau kamu diamkan aja, kamu belum selesai ininya urusannya, jadinya kayaknya mendingan diminta aja, karena dipakai atau nggak dipakai nggak apa-apa, udah di tangan kamu yang penting. Gitu. Iya Pak. Iya itu surat kan tetap aja penting untuk pengalaman kamu aja gitu ya. Terus nanti kalau kamu udah dapat ya sebentar Mel, kalau kamu udah dapat kirim ke saya aja, teruskan. Tapi kamu juga harus menindaklanjuti, jangan didiamkan aja gitu ya. Iya Pak, baik. Mbak Dita kan ya Pak? Ya itu yang saya kirim di grup, Adita Dian Safira. Iya Pak. Ya, sekarang dia jadi udah karyawan TGP tuh, yang membantu Mas Dodo itu. Ya nggak apa-apa sih, karena kamu nggak perlu ke Dodo lagi. Dodo emang saya perhatikan dia banyak banget kerjaannya, jadi nggak bisa ditangani. Makanya suka tadi kamu punya cerita dikirim, dibaca, nggak dibales. Itu juga dosen mengalami. Oke ya, begitu ya cerita mengenai sekretariat. Melan, silakan Melan. Terima kasih di Vini. Iya Pak, sebelumnya mohon maaf saya potong. Jadi gini Pak, saya kan ada piket ya. Nah, tapi saya mau ikut kelas. Jadi kan WiFi-nya saya cabut dulu nih. Nanti pas udah sampai di gedung direktorat saya gabung lagi Pak. Nggak apa-apa kan Pak? Sebentar. Boleh. Silakan. Mungkin dari kosan saya ke gedung direktorat mungkin 6 menit atau 8 menit paling lama. Oke, hati-hatilah ya. Makasih ya Pak. Mari. Ya, oke, sama-sama ya. Baik, ini sudah diisi dengan perbincangan yang akhirnya molor sampai 8:30. Kita punya waktu sampai dengan pukul 11. Masih lumayan lah, 1,5 jam. Ada lagi yang ingin mengungkapkan hal-hal lain seputar perkuliahan atau materi atau apapun kayak tadi gitu, ngobrol nggak apa-apa lah, itu bagian dari kita nggak PTM yang ngobrolnya melalui virtual juga. Ada lagi? Kalau tidak ada, silakan. Silakan. Kalau tidak ada, saya akan menyampaikan materi ini. Bapak izin bertanya. Apa nih? Untuk yang microblog itu kan isinya konten-konten yang informatif gitu kan Pak. Berarti kan maksudnya tidak perlu liputan gitu kan ya?
Apa Oh, harus kan biasanya saya kan rencananya yang microblog itu mau membahas tentang konten-konten seputar literasi gitu. Nah itu seperti nge-share tips, info mengenai hmm, dunia literasi gitu Pak. hmm. Nah Jadi membahas karya orang dong, iya. ya maksudnya kan tidak perlu liputan langsung gitu loh Pak. Oh, Ya seperti itu apa boleh? eh, boleh sih, cuma sebaiknya kan ada liputannya. Liputannya itu yang kamu, jadi dibalik nih sekarang nih. Yang tadinya itu menjadi sumber informasi yang utama, kamu ambil dari tema-tema yang kamu ingin bahas dalam microblog gitu ya, mengenai apa tadi? Literasi. Literasi. Iya. Mengenai literasi, eh, tapi ada yang utamanya kamu udah liput gitu. Nah, jadi yang dibalik sekarang yang tadinya kamu mau literasinya itu untuk kamu bahas, jadi melengkapi kamu punya liputannya. Liputannya itu sebenarnya sih bisa liputan virtual wawancara dengan narasumber, bisa juga apa ya, kalau menghadiri kan ini waktunya juga udah terbatas ya. Kalau kamu sendiri baru merencanakan mana cukup waktu gitu. Sebenarnya saya juga bingung ya. Saya bingungnya begini. Kalau membahas artikel orang itu objektivitas kamu juga kurang deh. Kayaknya rasa puasnya dari kamunya sendiri, Angelnya kurang ada tapi nggak tinggi gitu. Nggak tahu juga deh, saya bingung Angel. Mana saya sebenarnya menginginkan ada liputan, cuma kan saya timbang-timbang waktunya ini sekarang udah minggu kedua. Iya Pak. Gimana bisa enggak ya? Nanti angkanya saya nggak ngerti gimana solusinya gitu. Hanya saya bisa kasih ilustrasi. Emang sebaiknya ada liputannya. Liputan itu bisa entah ke TKP, entah bukan ke TKP. Literasi yang ikut webinar juga sebenarnya itu liputan. Oh. Jadi ada kegiatannya. Jadi bukannya studi pustaka atau referensi dari punya orang kita ambil sana sini. Jadi deh gitu. Iya. Ngerti gak Jel? Iya ngerti Pak. Iya ngerti. Saya juga agak sulit dalam pengertian begitu. Dalam pengertian begitu kalau cuma ngambil-ngambil gitu, gimana ya? Saya juga mengalami sih. Begitu saya nggak mengambil, bisa sih saya presentasi dengan karya orang itu jadinya kan. Tapi beda dengan kalau saya terjun langsung. Begitu terjun langsung, begitu ada monitoring dan evaluasi, saya bisa cerita gitu pengalaman saya gitu. Tapi begitu saya nggak ikut, hanya mengupas, saya juga hanya bilang nggak tahu. Iya Pak, saya juga pernah pengalaman kayak Bapak. Beda saat kita bikin berita yang ngambil dari orang sama yang kita liputan sendiri, itu beda. Ada rasa kepuasan tersendiri Pak kalau Iya. Kayak ada. jadi kita bangga walaupun hasilnya nggak. Hasil sih soal lain lah ya, hasil. Tapi yang mau diukur ini gini loh, esensi jurnalistik itu kerja lapangan. Esensi jurnalistik ini itu kerja lapangan gitu ya. Saya jadi ingat. Iya, makanya ya bagaimana mungkin kamu kerja lapangan tapi tahu-taunya hasilnya bukan dari kerja lapangan. Lapangan itu bermaknanya luas, artinya ada lapangan yang yang gampang dijangkau, ada yang nggak begitu, ada yang cukup mudah, ada yang sulit. Tapi justru dibilang kerja lapangannya itu ada tantangannya, ada di situ. Yang saya suka sebut vitalitasnya ada di situ. Makanya waktu itu sering suka saya kasih ilustrasi, ada 6 jurnalis mau mewawancarai Slamet Iman Santoso. 6-nya itu akhirnya cuma 2 yang lulus karena punya vitalitas. Yang 4 ini nggak tabak lah istilahnya, nggak tabak. Udah nyerah. Nggak terima kunjungan pertama, kabur. Kunjungan kedua nggak diterima juga, kabur lagi. Akhirnya kan bertahan cuma 2 karena ketekunannya.
dia betul-betul kelihatan. Memang si Slamet Iman Santoso tuh profesor ya, guru besar di UI. Dia memang mau menerima wartawan yang sungguh-sungguh gitu, yang sungguh-sungguh ingin mengetahui tentang itu. Pendapat guru besar itu diperlukan waktu itu. Nah, 2 lah ini yang lulus. Ya itu sih secara teori saya bisa ngomong, tapi kan Bapak melakukan praktiknya. Ya itu dia, saya juga praktik juga. Nah, di situlah saya makanya bisa cerita kepada yang Mita juga bisa memahami itu, memaknainya. Dari situ itulah saya merasa, misalnya tadi keterangan Angel, iya sih Angel, nggak apa-apa juga Angel. Cuma memang gitu dia. Ternyata ya emang nilai kepuasan ya ada di situ ya, value-nya tentang satu karya ada di situ juga. Ya udah deh, oke deh, nanti jadi kelamaan sih Bapak. Oke, ada lagi yang lain? Terima kasih Mita, Angel. Iya Pak, terima kasih. Iya Pak. Iya. Ya, oke ya, cukup ya, ditutup dulu. Kalau ada lagi ya saya buka lagi, nggak apa-apa. Nah, ini di layar yang muncul apa? Di layar. Esensi jurnalisme perubahan. Oke ya. Nah, ini udah mulailah ya masuk ya. Ini sekarang sudah 8.39. Esensi. Nah, ini dia tadi barusan saya ngomong esensi jurnalistik. Esensi jurnalistik itu apa sih? Ya, ini nih kerja turun langsung ke lapangan. Itu makanya saya, teman-teman nih, kamu kan diajar Pak Tagor, dan pernah saya ngomong kan, Pak Tagor dia udah selesai kan ngajar kan? Ya. Iya Pak, udah. Nah, udah kan? Semester Itu kan yang waktu itu saya bilang, ini Pak Tagor gimana? Ini ada gempa di Palu, waktu itu kan dia jadi panitia para layang di Palu. Terus terjadi gempa kan, jadi tsunami apa ya yang di Palu. Dia kabur, dia pulang. Padahal kan saya pernah cerita ya kepada teman-teman ini, kalau itu terjadi pada bapaknya Sabam Siagian, nggak bakalan pulang, udah di TKP kok. Tadi waktu itu kan ada yang komentar, ya mungkin supaya demi keselamatannya Pak. Ya, itu dia, jurnalis tuh nggak sampai berpikir dalam pengertian keselamatan itu, informasinya nilainya harus lebih tinggi. Udah di tangan kok, dia udah ada di Palu, terus dia pulang buru-buru, ya udah nggak dapat kabar sama sekali. Udah di situ kan, kalau ngirim orang jauh lagi, lama lagi waktunya, peristiwanya udah selesai. Ya. Nah ini termasuk yang di Semeru nih. Semeru kan sekarang tuh Kompas TV tuh getol. Kalau teman-teman manteng Kompas TV, dia secara berkala menyiarkan breaking news Semeru. Meskipun itu biayanya tinggi. Kalau liputan langsung begitu biayanya tinggi, biaya operasionalnya. Gitu. Tapi demi tugas yang itu, esensi jurnalisme itu ya dia harus buktikan dong. Gitu. Makanya walaupun pandemi kan mereka jurnalis televisi, teman-teman sebenarnya nonton nggak ya jurnalis Kompas TV? Ada yang sempat nonton nggak Kompas TV? Supaya saya cerita, Bapak cerita, saya nggak pernah nonton juga gitu. Ada nggak yang nonton ya? Ada nggak teman-teman yang menyaksikan liputan Kompas TV? Kalau ada ngomong dong, ada gitu. Ada Pak, saya juga lihat kok gitu. Ya, suaranya tes suara saya hilang kali. Tes saya lihat lagi. Iya Pak, lihat Pak. Oh, ada ya, lihat ya. Nah, dia rutin tuh disebut breaking news. Kalau di televisi kan breaking news, kalau dicetak itu stop press biasanya. Saya lanjutkan. Nah, ini dia nih Semerunya. Semerunya harus jadi berita topik utama. Ngapain sih Semeru? Teman-teman ada gak yang kamu ternyata juga punya saudara atau ternyata kelahiran di Lumajang? Di kelas ini ada nggak? Atau dekat-dekat gitu dengan Lumajang?